Shalom, puji nama Tuhan. Mari sama-sama kita mau mengawali pagi ini dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau menaikkan syukur bagi Tuhan, sebab Dia layak disembah, Dia layak dipuji. Tuhan, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu ku tinggikan
percaya saja. Proses Tuhan itu pasti manis, pasti baik, ujung-ujungnya pasti baik. Percaya saja saudara. Mari sama-sama kita kagumi segala yang Tuhan perbuat itu pasti ujungnya pasti baik. Percaya saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan. Kagumi caramu mencintaku, kau ada di cerita proses hidupku. Ya Tuhan,
Sekali lagi katakan dengan sungguh, tak terbatas
Kami bersyukur Tuhan untuk lawatan-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu pagi hari ini. Kami boleh menyembah, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan kuasa-Mu menjamah setiap kami, sehingga kami boleh menerima lawatan Tuhan yang ajaib, yang menjadi kekuatan buat setiap kami umat-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami datang bersyukur di hadapan-Mu Bapa, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus kami terima semua berkat anugerah-Mu yang luar biasa pagi hari ini. Tuhan, pagi hari ini Bapa kami mengucap syukur, kami mau naikkan doa-doa syafaat pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Trivena Karunia Jaya. Biarlah Tuhan yang memberikan kesehatan, perlindungan, sukacita, damai sejahtera bersama dengan keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Handoyo Lim Tuhan. Engkau akan pakai hamba-Mu dengan hikmat, marifat Tuhan, kekuatan yang baru Tuhan, menangkap segala pesan-pesan yang Tuhan sampaikan. Tuhan berikan Tuhan sesuatu yang baru buat hamba-Mu ini. Roh Kudus akan memberikan terus Tuhan tuntunan dalam setiap langkah hidup hamba-Mu, semakin peka, semakin menangkap suara-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat buat jemaat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan perlindungan yang ajaib untuk hamba-Mu ini, untuk kesehatan, untuk kekuatan bersama dengan keluarga Tuhan. Memberkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua hamba-hamba Tuhan di Efrata. Biarlah Tuhan mereka terus bersatu menopang Bapak Handoyo Lim keluarga Tuhan, sehingga Bapak Pendeta Handoyo Lim diberi kekuatan Tuhan, bersama-sama dengan seluruh tim hamba-hamba-Mu Tuhan, melayani semakin kuat, semakin bersatu, menjadi berkat di dalam keluarga, di dalam pelayanan mereka. Tuhan berikan kesehatan yang prima Tuhan buat semua hamba-hamba-Mu ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami saat ini juga berdoa Tuhan untuk para wanita-wanita-Mu Tuhan, sebagai seorang istri di dalam nama Tuhan Yesus. Seorang istri yang takut akan Tuhan, seorang istri, seorang wanita yang menjadi pelaku-pelaku firman, berdampak menjadi wanita Tuhan yang luar biasa, wanita yang kuat, wanita yang tangguh, wanita yang menjadi alat Tuhan di dalam keluarga Tuhan, bijak dalam menjadi teladan bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi suami, menjadi istri-istri yang terus menopang keluarga Tuhan, sehingga keluarga-keluarga di Efrata ini boleh kuat Tuhan. Kami berdoa Tuhan, para wanita-wanita ini Tuhan boleh berperan Tuhan sebagai penolong dalam keluarga, sehingga para wanita-wanita-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat menopang Efrata, semakin menjadi keluarga-keluarga yang menjadi keluarga yang di atas rata-rata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah setiap firman yang disampaikan ada pengurapan yang baru, ada firman yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu ini berasal dari Roh Kudus yang memberikan hikmat, kepekaan Tuhan, sehingga setiap firman yang disampaikan menjadi berkat buat kami semua. Kami percaya Tuhan, sebentar setiap apa yang disampaikan kami serahkan, setiap doa-doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk pertolongan Tuhan yang selalu nyata dalam hidup kita.
Pagi hari ini saya berterima kasih juga kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi hari ini saya beri judul khotbah yaitu nantikanlah pertolongan Tuhan. Ratapan 3 ayat 25 sampai ayatnya yang ke-26. Mari kita akan baca bersama. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini bicara tentang berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa adalah baik menanti pertolongan Tuhan. Artinya menantikan pertolongan Tuhan itu bukan hanya di waktu yang baik saja. Dalam keadaan tidak baik juga kita harus terus menantikan pertolongan Tuhan, karena itu baik bagi setiap orang yang mencari Dia. Menantikan pertolongan Tuhan adalah sebuah penantian mungkin yang begitu panjang bagi beberapa orang yang sedang bergumul, yang sedang mengharapkan mujizat terjadi dalam kehidupannya. Kadang mungkin terasa lama, terasa bosan, terasa capek, dan sepertinya kita menanti dalam keadaan yang tidak pasti. Tapi percayalah bahwa menantikan pertolongan Tuhan itu adalah bentuk iman kita kepada Tuhan, bentuk kepercayaan kita kepada Tuhan, di mana kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengerjakan melebihi apa yang kita doakan. Dalam penantian itu dibutuhkan iman, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan keteguhan hati, supaya apa yang kita nantikan itu terrealisasi dalam kehidupan kita. Di dalam segala keadaan yang hari-hari ini tidak nyaman mungkin, tidak baik mungkin kita sedang menghadapi kehilangan sesuatu, ketidaknyamanan terjadi dalam kehidupan kita. Saya belajar sesuatu dalam kehidupan ini bahwa banyak hal yang terjadi di luar kendali kita sebagai manusia yang terbatas. Kita tidak bisa melakukan apa-apa di waktu yang sama. Kita tidak selalu ada di fase yang baik-baik saja. Kadang kita ada di fase yang tidak baik. Kadang kita ada dalam hidup yang diberkati. Kadang kita sehat, kadang kita sakit. Kadang kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Hidup itu pasti akan terus berlanjut. Keadaan meski berubah, tapi percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan jauh melebihi apa yang menjadi pergumulan kita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol yang terjadi dalam kehidupan kita. Di bagian ini yang perlu kita lakukan adalah melakukan bagian kita. Apa yang kita bisa lakukan? Lakukan bagian kita. Untuk hal-hal di luar kendali kita, untuk masa depan kita, untuk apa yang kita pikirkan yang belum terjadi, yang mungkin tidak akan terjadi, biarkan itu di luar kendali kita dan serahkan itu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan bekerja. Kekuatan kita terbatas hari-hari ini. Begitu banyak hal yang terjadi di dunia ini, perang di sana sini, banjir, longsor terjadi di sana sini. Yang kita butuhkan adalah pertolongan Tuhan. Yang kita butuhkan adalah pengharapan di dalam Tuhan. Yang kita butuhkan adalah mendekat kepada Tuhan. Kita hanya bisa melakukan bagian kita. Hanya bisa mengandalkan kuasa Tuhan. Hanya bisa mengandalkan mujizat. Kita masih butuh Tuhan. Kita masih butuh keajaiban Tuhan. Kita masih butuh mujizat. Sebab itu, mari jangan berkecil hati. Jangan menyerah dengan keadaan. Tetap berharap kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Cara Tuhan bekerja dalam kehidupan kita itu kadang-kadang di luar nalar, di luar pemikiran kita. Kuasanya tak terbatas, caranya tak terduga. Jangan dilawan dengan logika kita. Tapi yang kita lakukan adalah duduk di kaki Tuhan. Belajar, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku ada dalam masalah seperti ini. Belajar untuk percaya. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Dikatakan Tuhan adalah baik
bagi orang yang berharap kepadanya. Baik bagi jiwa yang mencari Dia. Artinya apa? Tuhan tidak membiarkan kita seorang diri, dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Di tengah penantian kita, terkadang Tuhan melatih kesabaran dan iman kita untuk semakin kuat di dalam Tuhan. Seringkali jawaban Tuhan terhadap pergumulan kita tidak langsung datang. Hari-hari ini mungkin kita ada dalam masa menunggu, menantikan jawaban Tuhan. Tapi teruslah menanti dengan iman, dengan kepercayaan bahwa Tuhan sedang bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kita. Ada beberapa tokoh Alkitab yang menanti janji Tuhan di waktu yang lama. Abraham menanti janji Tuhan tentang anak, seorang anak. Wanita 12 tahun pendarahan, dia menantikan mujizat Tuhan. Begitu banyak waktu, tenaga, pengorbanan yang mereka lakukan. Orang lumpuh di kolam Bethesda selama 48 tahun. Tapi ketika mereka ketemu dengan Tuhan, dalam waktu sekejap mujizat terjadi. Masih banyak tokoh Alkitab yang menantikan janji Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan. Dan di waktu yang tepat, pengharapan itu Tuhan ubah menjadi sebuah mujizat yang besar. Kenapa? Karena mereka menanti dengan iman, mereka menanti dengan ketaatan dan ketekunan, meskipun situasi tampak mustahil bagi mereka. Tapi mereka tetap melakukan itu. Pesan Tuhan pagi hari ini, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, jadilah saksi dari pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Sebab setiap kesaksian kita, setiap cerita tentang pertolongan Tuhan itu adalah bukti bahwa Tuhan selalu hadir di setiap musim hidupmu. Dia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Bahkan ketika kita tidak menyadarinya, pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Di waktu yang tidak kita impi-impikan, di waktu yang kita tidak duga, Tuhan sanggup memberikan pertolongan dari sumber-sumber yang tak terduga. Itulah cara Tuhan di waktu yang tepat. Pertolongannya selalu nyata bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Jadilah saksi dari pertolongan Tuhan itu. Ketika engkau menjadi saksi, engkau pasti akan bersaksi kepada orang lain, menceritakan tentang pertolongan Tuhan yang begitu ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidupmu. Jadi berkat bagi orang lain ketika engkau sudah menerima mujizat dari Tuhan. Tuhan peduli dan mau menolong setiap orang, termasuk orang yang diabaikan, orang yang ditindas, orang yang menderita. Maka ketika kita mengalami ketidakadilan, ketika kita mengalami penindasan, ketika kita mengalami penderitaan, janganlah berputus asa. Melainkan mintalah pertolongan Tuhan. Dia tahu bagaimana cara dan waktu yang tepat untuk menolong hidup kita. Jangan menyerah dengan keadaan, apalagi putus asa. Jangan kehilangan harapan. Nantikan pertolongan Tuhan. Dan percaya di waktu yang tepat, Tuhan pasti menolong kehidupan kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapan artinya percaya pada waktunya Tuhan. Menaruh harapan artinya sabar dan tenang di waktu kita menantikan pertolongan Tuhan. Menaruh harapan artinya kita tetap berdoa, tetap berserah kepada Tuhan. Di tengah-tengah pengharapan mungkin yang tidak pasti, kita tetap berdoa kepada Tuhan. Menaruh harapan artinya kita fokus pada janji Tuhan. Kita percaya dan yakin bahwa janji Tuhan itu pasti digenapi dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa menaruh harapan artinya ada masa depan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Rancangannya itu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang sedang engkau nantikan hari ini? Apa yang sedang engkau gumuli hari-hari ini?
Kalau kita percaya, kalau kita sabar menanti janji Tuhan, kita fokus pada janji Tuhan, maka ayat ini akan menjadi bagian kita. Kita menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Markus 11 ayat 24. Ayub 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ketika engkau diperhadapkan dengan situasi yang sulit, ketika engkau diperhadapkan dengan pergumulan yang berat, ketika engkau diperhadapkan dengan sesuatu yang tidak pasti, perkatakan kebenaran firman. Kalau Anda lagi lemah, perkatakan firman Tuhan. Aku percaya Tuhan sanggup mengerjakan lebih dari yang kudoakan. Aku percaya tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Aku percaya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saat engkau tak berdaya, aku tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal di dalam kehidupanku. Perkatakan dengan iman, itu yang akan membangkitkan imanmu. Terus yakin bahwa masih ada pertolongan Tuhan, masih ada mujizat Tuhan. Jangan lemahkan imanmu dengan cara menceritakan semua masalahmu kepada orang lain, apa yang kamu alami. Jangan asal curhat kepada orang, Bapak Ibu. Belum tentu orang yang kita curhat itu peduli dengan kita. Bisa saja apa yang kita ceritakan itu diputar balikan, diceritakan lagi kepada orang lain. Berapa kali mungkin kita alami seperti itu. Bisa jadi ketika kita ceritakan masalah kita, bukannya kita menjadi kuat, malah kita menjadi lemah. Karena orang yang kita ceritakan, dia ceritakan lagi ke orang lain cerita kita. Bahkan mungkin ditambah bumbu, bahkan mungkin ditambah penyedap rasa. Akhirnya ketika kita mendengar dari orang lain, kita menjadi lemah. Kalau kita dalam kondisi itu, perkatakan firman. Aku percaya rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik dalam hidupku. Aku percaya Tuhan sanggup mengerjakan melebihi apa yang aku doakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah putus asa. Tuhan selalu hadir dan pertolongannya tidak pernah terlambat. Meskipun situasi terasa sulit dan jalan keluar tampak mustahil, percayalah bahwa Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan. Mazmur 50 ayat 15 dikatakan, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang Tuhan mengizinkan badai terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang kita terjepit tanpa pertolongan, supaya kita berseru kepada Tuhan. Tuhan tuh senang ketika kita hanya mengandalkan Tuhan. Sebenarnya intinya sederhana. Dengan semua peristiwa, dengan semua permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan mau kita selalu belajar bersyukur. Karena di balik ucapan syukur terletak sebuah kekuatan yang besar. Di balik ucapan syukur terletak sebuah pengharapan yang besar kepada Tuhan. Tuhan senang ketika melihat kita ada dalam pergumulan, tapi yang kita cari bukan yang lain. Yang kita cari, kita mengutamakan Tuhan. Seorang anak ketika dia lapar, ketika dia haus, dia pasti akan mencari orang yang ada di dalam rumah. Anak saya masih kecil, kalau dia haus, dia akan mencari saya. Ma minum, ma makan. Kalau saya lagi di dapur misalnya, saya lagi mengerjakan sesuatu dan saya jawab, mama enggak bisa. Dia pasti akan lari ke papanya. Pa, adik haus, adik lapar, mau makan, mau minum. Kalau papanya mungkin sedang melakukan kesibukan, sedang sibuk dengan sesuatu, lagi bekerja, dia pasti akan cari kakaknya. Koko,
Adik mau minum. Kalau dia belum menemukan air minum itu, dia pasti akan kembali ke salah satu orang itu yang ada di rumah. Entah itu ke koko, entah itu ke papa, entah itu ke mama. Berapa kali seringkali terjadi seperti itu. Tapi ketika misalnya saya tidak mengerjakan sesuatu dan anak saya ngomong, mama, adik haus. Pasti dengan cepat saya akan memberikan air atau memberikan susu kepada anak itu. Demikian juga Tuhan. Firman Tuhan berkata, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Artinya apa? Tuhan tahu bahwa di waktu kesesakan kita butuh Tuhan. Tuhan tahu di waktu kesesakan ketika kita minta sama Tuhan, Tuhan sanggup meluputkan kita. Tuhan sanggup menolong kita. Makanya dikatakan berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Bukankah Tuhan kita sungguh dahsyat Bapak Ibu? Firman Tuhan di bagian lain dikatakan, mintalah maka kamu akan mendapat. Kamu akan diberikan. Cari maka kamu akan dapat. Ketok pintu maka pintu akan dibukakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan mau supaya kita belajar bersyukur. Tuhan mendesain kita serupa dan segambar dengan Tuhan sendiri. Supaya ketika kita menghadapi masalah, kita mencari Dia sebagai sumber pertolongan yang selalu ada bersama dengan kita. Sebab firman Tuhan berkata, ketika kita dicobai, itu tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Dia setia. Dia tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Saat kita dicobai, Dia pasti akan memberikan jalan keluar dan percaya bahwa masalah pasti selesai. Masalah itu berat, terasa berat ketika masalah itu kita pikirkan. Tiap saat kita pikirkan masalah itu, sakit kepala, pusing, mah kambuh, mual. Saya pernah mengalami itu Bapak Ibu. Ketika saya rasanya stres banyak yang saya pikirkan, gak bisa tidur, gak bisa makan, sakit kepala, mual, mau makan gak bisa. Belajarlah untuk selalu sigap, belajarlah untuk selalu sadar bahwa pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi batas dan kemampuan kita. Saat kita ada di lembah kekelaman, Tuhan selalu menyertai kita. Sebenarnya Tuhan kepengen saat kita jauh dari Tuhan, kita kembali kepadanya. Saat kita ada di lembah kekelaman, kita berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan melihat, Tuhan mendengar, dan Tuhan pasti menolong hidup kita. Kita sudah selesai puasa 40 hari. Jangan berhenti sampai di situ. Teruslah mencari Tuhan. Teruslah dekat dengan Tuhan. Teruslah alami perjumpaan yang indah bersama dengan Tuhan. Terus bangun hubunganmu dengan Tuhan. Terus nikmati saat-saat engkau bersama dengan Tuhan. Pada saat kita worship, pada saat kita menyembah, hadirat Tuhan dinyatakan. Pemulihan dinyatakan. Damai sejahtera ada di hati kita. Terus bangun hubungan kita dengan Tuhan. Terus terhubung kepada sumber itu. Maka kita akan menikmati betapa baiknya Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan. Tanpa kita sadari, hidup kita semakin hari semakin mengerti kebenaran firman. Semakin hari kita tahu ketika kita ada di tengah masalah, kita cari Tuhan bukan yang lain. Karena Tuhan sudah menolong kita. Terus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan alami mujizat bersama dengan Tuhan. Orang-orang yang menantikan Tuhan diberikan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang pertama dia alami apa? Mendapatkan kekuatan baru. Ketika ada masalah, dia lari di tengah badai. Dia lari kepada Tuhan.
Meskipun badai datang silih berganti, tapi dia tidak akan menjadi lesu. Ketika ada masalah, dia terus berjalan dalam jalannya Tuhan. Dia tidak akan pernah menjadi lelah. Kenapa? Karena ada pertolongan Tuhan. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Orang-orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan, dan pengharapan kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Saya mengalami Bapak Ibu. Semakin hari semakin kesini, saya tetap yakin bahwa Tuhan sanggup mengerjakan melebihi apa yang aku doakan, melebihi apa yang aku pikirkan. Masalah ada, tapi saya terus melihat ada campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan saya. Mau enggak Bapak Ibu? Supaya kita terus menjadi orang yang kuat, berharap kepada Tuhan. Tuhan akan memperbarui setiap keadaan kita. Dia akan memberikan kekuatan bagi kita setiap saat kalau kita mencari Tuhan. Walaupun kita sedang menghadapi masalah, pergumulan, atau doa kita mungkin belum dijawab, teruslah, tetaplah menantikan Tuhan dengan iman. Tuhan tidak pernah terlambat pada waktunya Tuhan. Tuhan akan menolong dan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Bagaimana menantikan Tuhan di tengah ketidakpastian? Nantikan Tuhan dengan iman. Taruh pengharapanmu kepada Tuhan. Jangan berhenti berharap. Saya menjamin Bapak Ibu bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Kenapa? Karena kita bukan berharap kepada manusia yang bisa ingkar janji. Kita berharap kepada Tuhan yang ketika Dia Tuhan yang berfirman, maka Dia pasti akan menggenapinya. Ketika Dia Tuhan yang berfirman, maka Dia Tuhan yang akan menepati janjinya. Orang yang menantikan Tuhan, dia akan terus mencari Tuhan dengan setia. Meskipun ada badai, meskipun ada tantangan, dia tetap sabar dan tidak putus asa menanti pertolongan Tuhan. Di tengah ketidakpastian, dia terus percaya bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik di dalam hidupnya. Orang yang menantikan Tuhan, dia akan terus datang kepada Tuhan dengan berdoa. Dia menceritakan pergumulannya kepada Tuhan. Tuhan, ini loh beban hidupku yang sampai sekarang belum selesai. Dia akan terus mencari Tuhan. Dikatakan Tuhan baik bagi orang yang mencari, bagi orang yang berharap. Wujud nyata dari orang yang menantikan Tuhan adalah dia membaca, dia merenungkan firman Tuhan setiap saat. Sudahkah Bapak Ibu membaca firman Tuhan pagi ini? Percaya enggak? Kadang Tuhan bisa kasih sinyal lewat kita membaca firman. Kadang Tuhan bisa kasih hikmat kepada kita. Pernah enggak Bapak Ibu ketika lagi menghadapi situasi yang sulit, atau mungkin lagi dalam keadaan baik-baik saja, dan pada saat kita buka Alkitab kita baca firman, dan tiba-tiba kita mendapatkan sesuatu, ada kesegaran, ada kekuatan yang baru, dan kita merasa, oh firman ini untuk saya, oh firman ini menjadi jawaban dari pergumulan yang aku alami beberapa hari kemarin, beberapa waktu kemarin. Firman Tuhan itu bisa memberi konfirmasi kepada kita lewat doa kita, lewat firman, lewat kita membaca, merenungkan firman Tuhan. Tuhan bisa bicara dengan kita. Bisa bicara tentang pengampunan mungkin. Bisa bicara tentang untuk terus percaya kepada Tuhan. Ada jalan keluar saat engkau percaya kepada Tuhan. Pernah enggak Bapak Ibu baca firman, merenungkan firman,
tiba-tiba kita sadar, wah, ini jawaban Tuhan dari setiap doa yang sudah aku panjatkan kepada Tuhan. Wah, ternyata ini maksud Tuhan dari setiap pergumulan yang aku alami. Dia Tuhan yang masih peduli dengan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah menyerah dengan kita. Makanya Bapak Ibu jangan pernah menyerah dengan segala keadaan. Jadilah pribadi yang kuat. Jadilah pribadi yang terus menaruh harapan kepada Tuhan. Terus menantikan pertolongan Tuhan. Sampai pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Sampai mujizat Tuhan itu terjadi di dalam hidup kita. Ada sebuah pujian katakan, Dia berfirman dan sembuhkanku dan pulihkanku. Dia bersabda dan sembuhkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Hari-hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Taruh harapanmu kepada Tuhan. Nantikanlah pertolongan Tuhan. Dan di waktu yang tepat, Tuhan pasti menggenapi setiap janjimu. Jangan menyerah dengan keadaan. Sebab Tuhan tidak pernah menyerah untuk engkau. Ayo cari Tuhan. Ayo mendekat kepada Tuhan. Ayo terus percaya. Hari-hari ini banyak goncangan. Hari-hari ini begitu banyak kondisi keadaan yang membuat kita khawatir. Perang terjadi di sana sini. Banyak orang membutuhkan pertolongan kita. Terus menjadi pribadi yang kuat. Dan ceritakan mujizat pertolongan Tuhan. Jadilah saksi dari setiap peristiwa yang kau hadapi. Jadilah saksi, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Jadilah saksi dari setiap pergumulanmu yang engkau anggap mustahil. Bersama dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin Bapak Ibu. Ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan karya Tuhan terhadap dirimu. Ceritakan kepada orang lain, kepada keluargamu. Biarkan mereka juga menikmati mujizat itu. Mereka juga boleh menantikan Tuhan dan mendapatkan pertolongan yang sama. Amin Bapak Ibu. Mari pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Firman-Mu berkata kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya, mari kita datang pada Tuhan. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kalau kami boleh menyembah-Mu, boleh ada di hadirat-Mu pagi ini, memberkati setiap anak-anak-Mu yang melayani. Tuhan perhitungkan semuanya, juga khususnya hamba-Mu Ibu Mary yang sudah sharing firman, pakai untuk kemuliaan-Mu makin dahsyat. Sepanjang hari ini kami minta pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan keberhasilan yang dari Tuhan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan menyertai dan membuat berhasil.
kami masuki hari dengan sukacita. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.